Iya, oke guys. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Galih Firmanto. Ya, sorry guys. Beberapa hari yang lalu saya tidak membahas video, tidak membuat video sudah 3 hari kayaknya ya. Karena memang selain saya aktif di bursa saham begitu sebagai passive income, saya juga ada aktif income-nya juga guys ya. Saya adalah seorang guru fisika lebih tepatnya seperti itu. Jadi ini musim-musim pembagian raport begitu. Jadi eh, sedang sibuk untuk membuat nilai atau raport begitu. Jadi ya tidak sempat untuk membuat video, tapi sudah selesai ya raportnya. Saya sempatkan lagi untuk membuat video dan saya bahas sesuai dengan requestan dari penonton begitu. Ya, ada yang beberapa yang request guys ya, saham dari TPMA atau Trans Power Marine ya. Ini bergerak di bidang shipping ya, perkapalan begitu. Nah, cuma kalau TPMA ini beda ya, kayak sejenisnya seperti SMDR, kemudian PSSI. Kalau SMDR dan PSSI itu dia utamanya itu di logistik guys, kayak gitu. Ada juga sih sebetulnya untuk kapal pengangkut batu bara atau minyaknya juga ada. Cuman dia fokusnya itu di bidang logistik kontainer seperti itu. Nah, beda halnya dengan TPMA ini guys ya. Untuk TPMA ini itu memang khusus untuk mengangkut batu bara guys ya. Jadi kegiatan usaha jasa pengangkutan komoditas curah seperti pasir besi ya, wood chips, batu bara dan juga gipsum. Ini juga saya sempat bahas juga di video saya di kuartal 2 kalau nggak salah kayak gitu. Ya, langsung aja kita lihat profilnya. Ini didirikan tanggal 24 Januari guys. Tahun 2005 ya, artinya ini masih cukup muda ya kalau kita spend waktunya di tahun ini seperti itu, kurang lebih sekitar ya 18 tahunan ya seperti itu. Kemudian untuk sektornya sendiri energi, nah ini subsektornya ya dia mengangkut minyak, gas, batu bara seperti itu. Distribusi batu bara sih ya untuk fokusnya. Kemudian IPO-nya 2013 guys. Ya 2013, kemudian kurang lebih 9 tahunan ya, 9 sampai 10 tahunan, jumlah saham beredar 2,63 guys. Kapitalisasinya ya kecil sih sebetulnya segini ya, 1 triliunan. Untuk pemegang saham di masyarakat itu 19%. Nah, ini kalau menurut saya nggak liquid guys. Artinya transaksi jual beli sahamnya di masyarakat itu terlalu kecil. Kayak gitu, di bawah 20% itu ya kecil sih kayak gitu. Kalau di atas 20% sampai 30% itu medium range guys ya. Kalau di atas 30% ya itu liquid kayak gitu. Tapi juga jangan sampai kalian masukin uang kalian di perusahaan-perusahaan yang pemegang saham di masyarakatnya itu lebih dari 50%. Kenapa guys? Karena ya riskan untuk sahamnya itu jatuh begitu loh. Kenapa? Karena nggak ada pengendalinya yang mengendalikan dia seperti itu ya. Kalau ini kan ada nih guys ya, PT Dwi Tunggal Perkara Mandiri, Perkasa Mandiri ya guys ya, 57%. Artinya ini kan pengendalinya ya. Biasanya kalau pengendali seperti ini itu nggak jualan guys ya, yang jualan itu cukup yang di masyarakat aja. Jadi harga sahamnya cukup terjaga begitu. Nah, kalau seperti ini nggak liquid guys, artinya kalaupun naik itu naik terbatas, tapi juga turun pun juga nggak turun langsung ambles begitu ya. Turun pun juga terbatas, itu kurang lebihnya dari saham-saham yang tidak liquid seperti TPMA ini kayak gitu guys. Ya terserah kalian sih. Sebetulnya ada plus minusnya juga. Kalian masuk di saham-saham seperti ini, silahkan putuskan aja kayak gitu sih. Tergantung nyamannya kalian aja kayak gitu ya. Kalau kalian merasa nyaman di saham-saham yang tidak liquid ya masuk aja, nggak apa-apa, nggak masalah juga sih kalau menurut saya kayak gitu ya. Kalau saya sendiri memang untuk standar saya 30%, tapi juga ada juga beberapa saham saya yang memang itu tidak liquid guys kayak gitu. Tapi rata-rata sih 30% itu udah bagus sih. Tetap di bawah 50% ya guys ya. Kalau di atas 50% seperti bumi seperti itu udah ogah guys saya nggak mau masuk.
Ini nama Dewan Komisaris Direksi. Nah, ini jasanya floating crane ya, bongkar muat seperti itu. Kemudian kapal tunda dan kapal tongkang ya. Ini sebagai transportnya dia. Ada tunda dan tongkang. Kemudian ini pelanggannya. Ya, Borneo Batubara, Borneo Indobara ini kayaknya ini bergerak di bidang batubara juga guys ya. Korin 3 Hutani, kemudian ada ini PT Jorong Barutama Greston, Energi Transportan Indonesia dan lainnya 37%. Ini kurang tahu juga nih lainnya seperti apa. Bisa jadi juga individual guys kayak gitu. Kemudian harga saham sejak IPO sempat naik gede ke 1000-an guys ya, kemudian turun lagi, sekarang harganya ada di harga berapa nih, 466 guys ya, 466. Oke ya, langsung aja ya kita lihat. Oh ya, sebelumnya ini IHSG hari ini uh, ya naik naik 2%-an ya guys ya. Ya menurut saya ini bagus ya guys ya. Jadi saya juga meyakini ketika dia menyentuh 6.500 sampai 6.600 lah, dia bakal mantul lagi ke atas. Karena apa? Ya sebetulnya IHSG ini market kita itu normal guys. Ini penurunannya normal kalau menurut saya ya pribadi kayak gitu. Kenapa? Karena memang kondisi ekonomi kita itu lagi surplus. Ya meskipun ada inflasi, begitu ada berita resesi di mana-mana, tapi saya belum merasakan dampaknya ke harga sehari-hari, kebutuhan sehari-hari ya masih biasa aja, masih normal begitu loh. Ya jadi sebetulnya masih baik-baik aja. Ini pun juga ya IHSG juga turun ya terbatas ya. Kita doakan aja ya semoga besok juga IHSG bisa melanjutkan kenaikannya kayak gitu guys ya. Oke, langsung aja kita bahas TPMA guys. Ya, kita langsung aja lihat untuk net income-nya ya. Ya, kalau kita lihat di sini dan juga kita bandingkan secara years on years ya guys ya. Saya lebih suka untuk membandingkan net income-nya ini secara years on years ya guys ya. Baik itu kuartal 1, 2 dan 3-nya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini secara sekilas kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 secara years on years begitu, yaitu mengalami kenaikan semua ya. Dan kalau kita lihat di sini fokus di kuartal 3-nya 2021 17 miliar, kemudian kuartal 3 2022-nya 58 miliar. Artinya di sini mengalami kenaikan. Berarti kalau dari segi net income sendiri nggak ada masalah karena kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3-nya itu mengalami kenaikan semua secara years on years guys. Maka dari itu untuk EPS annualisnya sendiri yang meningkat pastinya ya. Nah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk valuasi dari pairnya ya agak kemalan sedikit ya, 6,35 begitu, bagusnya sih di bawah 5 guys kayak gitu. Kemudian kalau dari PBV-nya sendiri ya kalau kita lihat dari PBV ya guys ya itu murah karena di bawah 1. Kalau ini PBV-nya 0,95 kali seperti itu guys. Kemudian lanjut ya, kita lihat DER-nya ya guys ya, langsung aja di DER. Mana ya? Ya ini guys ya, debt to equity ratio kuartalnya ya, kuartal ini 0,15 kali, artinya bahwa untuk debt-nya sendiri atau utang-utangnya itu masih di bawah dari ekuitas yang si TPMA ini punya kayak gitu. Jadi masih sehat ya, hutang-hutangnya itu masih kecil atau di bawah dari ekuitasnya atau modalnya. Ya, kalau kita lihat dari ROE guys ya, ROE 11,93 atau 12%-an guys. Ya menurut saya untuk ROE 12% ini ya berada di medium range guys ya. Artinya ya nggak terlalu istimewa ya. Kalau istimewa itu berada di 30%-an. Kalau 12% ya medium lah ya. 20% itu udah bagus sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau 11%-an atau 12%-an seperti ini ya cukup apa ya? Cukup tapi berada di medium range begitu ya untuk ROE-nya. Pembalikan modalnya seperti itu guys ya. Itu sih guys. Ya, untuk kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang menurut saya rasionya berada di medium range kayak gitu ya. Udah apa ya? Maksudnya mahal tapi nggak terlalu mahal juga ya.
tapi juga nggak murah gitu loh ya, berada di tengah-tengah kayak gitu, nanggung kayak gitu. Itu sih guys ya kalau dari rasionya. Kemudian ini yang terakhir, dari EPS annualis ini kita nanti akan konversi menjadi dividen yieldnya, menjadi dividen yield. Itu berapa sih dividen yieldnya kayak gitu. Kita lihat dulu data di RTI guys. Oke, RTI itu dia DPR-nya pernah bagi 53%. Ya menurut saya ini ideal ya, maksudnya DPR yang 53% itu ideal ya. Nggak maksudnya nggak kegedean, terus juga nggak kekecilan, ya ideal lah ya kayak gitu. Kemudian bagiin 200%, ya ini yang saya nggak suka kalau dia bagiin lebih dari 200% guys. Ya kenapa? Karena bisa mengancam EPS-nya sendiri kayak gitu. Oke, langsung aja kita hitung-hitungan. Saya siapkan kalkulator dulu guys. Ya oke guys, kita hitung-hitungan. Dia pernah bagiin DPR 53%, kemudian dia pernah bagiin 200%, dia pernah bagiin 57%. Dapat segini dibagi 3. Oke, 103% ini adalah rata-ratanya seperti itu. Ini hitung-hitungan konservatif begitu ya guys ya. Tapi menurut saya untuk DPR yang 100% sih ya udah apa ya, kegedean kalau menurut saya ya. Idealnya sih ya 50 sampai 80 lah ya. Ke 90 ya masih diampuni. Pokoknya di bawah 100 guys. Kalau bagian DPR di atas 100% bisa jadi aset-asetnya juga dia bagiin dalam bentuk dividen guys. Nah itu bisa apa, itu kan modal kerjanya guys kayak gitu loh ya. Jadi jangan sampai bagiin 100% juga. Menurut saya ya kurang worth it kalau bagiin lebih dari 100% kayak gitu guys ya. Coba kalau kita hitung-hitungan pakai ibaratnya sama kayak tahun lalu berdasarkan tutup buku tahun 2021, DPR-nya kan 57% guys. Coba aja 57% dikali dengan IPS-nya itu 73 guys ya. IPS anualisnya 73, betul nggak? Coba kita lihat. IPS ya bener ya 74 ya guys ya. So, berarti ini dikali dengan 74 dibagi 100 guys. Ya, 42 adalah potensi dividen yang akan dia bagikan kalau dia bagiin minimal 57%. Ini berdasarkan data tutup buku tahun 2021, dia bagiin 57% guys. Maka kalian di periode selanjutnya atau di tutup buku tahun 2022 ini itu akan mendapatkan dividen sebesar 42 perak per lembar saham kayak gitu. Nah sekarang untuk dividennya sendiri itu kapan? Sorry bukan kapan, tapi berapa kayak gitu ya dividennya? Ya udah kita hitung aja. Harganya kan berapa sekarang? 466 ya. Ini dibagi dengan 466 guys. Dapat ya 9%-an guys ya. Di harganya sekarang itu 9%-an. Bagus nggak? Worth it nggak? Ya menurut saya sih worth it kalau segini ya. Di atas reksadana kayak gitu ya. Reksadana aja return paling gede aja 5%-an sampai 6%-an. Ini kalau 9%-an ya udah lebih gede lah kayak gitu guys ya. Tapi juga bukan berarti ketika dividen yieldnya ini gede ya besok langsung naik sahamnya, bukan berarti juga seperti itu guys ya. Ada juga yang memang si orang-orang atau investor udah masuk sejak lama, dia cuman mau ngambil capital gainnya aja, bisa jadi jualan, harga sahamnya turun kayak gitu. Tapi yang jelas memang ketika ada dividen yield yang udah pasti begitu ya, maksudnya dia rutin bagian dividen selama 3 tahun terakhir, kemudian dividen yieldnya masih gede, ya harusnya kita tenang kayak gitu loh ya guys. Harusnya tenang, nggak usah khawatir meskipun kita nyangkut, setidaknya kita nyangkut di saham-saham yang bagus, IPS-nya terus bertumbuh, utangnya rendah, dan juga bagi dividen kayak gitu ya, nggak masalah sih ya. Hari ini juga saya hijau lagi di BSSR, sempat merah lagi kemarin guys ya, tapi hari ini hijau, banyak harga saham-saham batu bara juga yang hijau ya. Artinya jangan pernah takut nyangkut di saham bagus itu,
pasti bakal kejemput kok. Kalau bisa ya average down ya. Yang nggak saya sarankan adalah average down di saham-saham yang berfundamental jelek, banyak utangnya kayak gitu ya. Udah tahu Goto ya, Goto lagi Goto lagi ya. Ya kalian tahu sendiri lah guys ya. Maksud saya ya, kalian average down di saham yang bagus itu nggak apa-apa kayak gitu loh ya. Tapi kalau sekalian average down di saham-saham yang berfundamental jelek, banyak utangnya begitu ya, kalian sama aja ngasih makan bandar kayak gitu ya, dikarungin bandar. Jangan sampai seperti itu guys ya. Itu sih guys ya. Jadi TPMA ini menurut saya ya cukup worth it. Dividen yieldnya 9%-an di harganya sekarang. Bisa turun lagi nggak? Coba kita lihat. Kita lihat support dan resistnya ya guys ya. Kita pakai teknikal kalau menentukan support dan resist begitu. Oke ya, hari ini saham-saham batubara pada hijau-hijau ya guys ya, dan terlihat juga IHSG juga hijau, udah hijau ya. Selamat deh lah, semoga besok masih melanjutkan kenaikannya ya guys ya. Ya, saya yakin juga itu ketika IHSG menyentuh 6.500 sampai 6.600 pasti dia mantul sih guys. Dan hari ini ya terbukti juga mantul ya. Kita lihat besok apakah masih melanjutkan kenaikan atau enggak. Harusnya sih masih sih guys ya. Kayak gitu. Oke, TPMA ini ya ada distribusi sih guys ya. MACD mengarah ke bawah nih guys ya. Nah, kalian bisa nunggu di harga berapa? Kalau menurut saya ya kalian bisa antre di harga-harga ini ya guys ya, yang sudah saya gambarkan begitu. Ini ada support kuat ya, satu support kuat di area 348 guys ya, ini cukup jauh sih. Kemudian area support keduanya di 406 ya sampai 410. Kemudian support ketiganya 437 ya, karena memang tadi untuk pair sendiri ya agak sedikit kemalan guys. Jadi ya dia mewajarkan harga. Ini MACD juga ke bawah ya tadi ya, seperti yang sudah saya bilang. Kemudian area TP-nya ada di harga 499, kemudian TP kedua 548 guys, kayak gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini aja untuk analisa saya di saham TPMA ini. Ya kesimpulannya untuk fundamentalnya ya dia berada di medium range, nggak kemahalan tapi juga nggak murah juga ya. Kemudian dari net income-nya sendiri ya bagus, terus bertumbuh. Kemudian dia relatif rendah guys utangnya kayak gitu. Itu menjadi daya tarik juga bagi kita investor kayak gitu. Apalagi dia bagian dividennya juga tadi lumayan gede, 9%-an kayak gitu sih guys ya. Mungkin cukup sampai di sini aja guys ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua guys, bye.